Dulu sahabat-sahabat Nabi itu tak mau mereka sa'i. Karena di situ, di gunung Safa dan Marwah itu masih ada berhala. Di kirinya ada berhala, di kanannya ada juga turun ayat tuh. Dibilang Tuhan, jangan kalian ragu. Biarpun di situ ada berhala, sa'i aja terus. Itu kata Izzuddin bin Abdus Salam, biarpun banyak keburukanmu, jangan pernah tinggalkan yang baik. Kadang bisikan setan tuh datang di baliknya. Udahlah, kalau tak sempurna tak usah kerjakan. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Bapak-bapak, seluruh pengurus Masjid Al-Anwar yang sama-sama kita cintai, ibu-ibu, adik-adik remaja, juga adinda-adinda yang masih kecil, alhamdulillah datang pada subuh hari ini untuk mengaji. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dari Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat 15. Apa kata dia? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini ayatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sambungannya nanti, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya. Dia katakan begini, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Ini tak bisa dipahami nih kalau tak ingat kajian setahun 2 tahun yang lalu. Manusia ini ada 3 dalam menyikapi kepercayaan kepada Tuhan. Ini sering saya sampaikan tapi harus diulang lagi supaya ingat. 1, dia percaya kepada Tuhan. Kitalah itu, insya Allah. Yang kedua, tidak percaya kepada Tuhan. Kafir namanya. Ada yang ketiga, ini manusia yang unik. Pura-pura percaya kepada Tuhan. Berarti ada 3. Betul percaya. 2, betul tidak percaya. Yang ketiga, pura-pura percaya. Dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran disebut dengan istilah munafik namanya. Munafik itu terambil dari akar kata mulut terowongan. Mulut terowongan itu ada 2. Satu di kiri, satu di kanan. Jadi orang munafik itu seolah-olah mukanya 2. Begitu kira-kira. Mukanya 2. Lain di belakang, lain di depan. Itu maksudnya. Ini pun lihat. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, apa katanya? Kami telah beriman. 1 mukanya. Dan apabila mereka pergi menyendiri dengan pimpinan-pimpinan mereka, mereka mengatakan, kami bersama kamu. Berapa mukanya? 2 ya. Kalau jumpa orang beriman, kami beriman. Kalau jumpa yang tak beriman, kami tidak beriman. Sama. Manusia ini pun begitu sebenarnya. Selalu ada 2 wajahnya. Selalu ada 2. Kalau lagi rame, baik. Kalau di kamar dia sendirian, main TikTok. Dari pagi sampai sore. Scroll. Baru nanti pas di depan umum, dia soleh dan solehah. Itu sebabnya, kata para pakar itu, kamu yang asli ketika kamu sendirian. Benar, Bapak Ibu? Kita itu asli ketika kita sedang sendirian. Kalau lagi rame-rame, pakai make up. Apalagi mau undangan. Luar biasa. Dipoles sana, dipoles sini. Alisnya sudah bagus, diluruskannya. Sudah bagus kiri kanan, dicukurnya. Ini semua apa ini? Karena rame-rame. Tapi kalau lagi sendirian, mandi pun jarang.
Ini manusia ini. Dua dia wajahnya sebenarnya. Ada orang bilang, apa pentingnya Pak Ustadz ceramah-ceramah itu? Itu kan cuma cerita-cerita. Tak perlu kita bercerita-cerita. Salah lagi. Kita ini sebenarnya modelnya ada dua. Satu yang nampak. Inilah dia yang kita perbuat ini. Ada satu lagi yang tak nampak. Itu yang perlu diceramahi itu. Misalnya, kita yang duduk pagi ini, semua ini punya masalah. Semuanya punya masalah ini. Termasuk saya paling banyak masalahnya di sini. Tak usah diceritakan lagi, tak jadi ceramah nanti. Berarti manusia ini ada dua wajahnya. Satu yang nampak begini bagus-bagus, tapi di belakang itu dia sebenarnya punya masalah. Dua selalu. Makanya orang mengatakan, hidup itu tidak cukup mencari fakta. Harus mencari makna. Ya, kita bagus-bagus di sini ini segala macam, duduk rame. Tidak ada yang tahu bagaimana perjuangan kita dari tadi, bagaimana kita bangun tidur, bagaimana memaksakan diri masuk ke kamar mandi, bagaimana tertekan batin sampai di masjid ini, ceramahnya umpamanya marah-marah. Itu nggak ada yang tahu itu. Itu semua wajah manusia itu sebenarnya ada dua. Itu dia. Jadi yang susah tuh Bapak Ibu sekalian sebenarnya mencari makna di balik kehidupan kita itu. Apa rahasia sebenarnya? Ada manusia ini, kalau dia bertemu dengan yang baik, dia katakan, saya baik. Tapi kalau dia bertemu dengan yang buruk, dia langsung terpengaruh. Dalam ayat itu, kalau mau lihat Bapak Ibu yang hafal ayatnya, tak usah dilihat ayatnya. Boleh direnung-renungkan. Mari kita lihat itu, dia katakan begini. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka menyendiri dengan syayatinihim, dengan pimpinan-pimpinan, syayatin itu sebenarnya jamak dari kata syaiton itu. Ya. Syaiton artinya setan. Di Indonesia ini ada kekeliruan itu. Ada problem sedikit. Ini harus diluruskan ini supaya akidah itu benar. Tidak ada makhluk yang diciptakan Tuhan yang diinformasikan Al-Quran dan hadis kecuali 3 saja yang bisa dia berpikir. Supaya jangan lari kemana-mana akidahnya. Dia sebut tadi syaitan. Satu namanya manusia kita. Yang kedua namanya jin. Jin. Yang ketiga tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Malaikat. Tidak ada dalam ayat Al-Quran tentang penciptaan malaikat. Tidak ada itu ayatnya. Yang ada adalah manusia dan jin. Jin ini macam-macam. Ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, jin inilah yang dipercayai oleh orang, khususnya di Indonesia ini, bentuknya macam-macam. Mulai dari nenek gayung, kakek cangkul. Kalau dia pergi ke Eropa, berubah namanya jadi vampir. Pergi ke Amerika, ada juga vampir. Kalau pergi dia ke Cina, apa namanya? Yang ditempel-tempel di sininya itu. Vampir juga namanya. Nanti pergi dia ke arah Timur Tengah, macam-macam lagi namanya di sana. Ada yang menyebutnya Dracula, penghisap darah. Kalau dia di Indonesia ini paling ramai di sini namanya. Nah, tak usah lagi kita buat, macam-macam. Disebutlah sebagian. Apa namanya di sini yang paling terkenal? Wewe Gombel, apa itu? Begu Ganjang. Genderuwo, tadi ada suster ngesot, kuntilanak, ada paku di kepalanya. Pas dicabut, berubah menjadi hantu dia. Pas dipaku dia bagus. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berpaling kepada syayatinihim, setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan yang aneh-aneh itu tadi, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami sebenarnya ikut dengan kalian, kami hanya mengejek-ngejek orang muslim. Ada nggak itu yang kerjanya di medsos? Itu saja saya lihat.
Dia mengaku muslim, tapi kerjanya apa? Ngejek-ngejek aja. Mustahzi'un, mengolok-olok. Nah, baru lihat. Ini yang penting. Ayat 15 itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau ada orang yang begitu, dia buat itu lembaga keagamaan, baru dia buat yang aneh-aneh di situ, sama itu ngolok-ngolok Islam itu. Sama itu. Lebih bagus dia buat di sini. Ini lembaga preman. Ini lokalisasi. Kalau mau pilih-pilih betul, ini orang jelas. Jangan tulisannya di situ lain, isinya lain. Atau disebut MZ itu dulu. Banyak minyak babi cap unta. Atau juga minyak unta cap babi. Terbalik-balik sekarang. Kabur semuanya. Nah, ini nasihat sama kita, Pak. Jangan terlalu percaya yang mistik-mistik itu. Kalau tidak dari Al-Quran. Supaya selamat kita ini. Nah, kalau tidak, nanti sedikit-sedikit dipasangkannya peci, dipakainya jubah, dipasangkannya serban panjang sampai menyeret ke tanah, baru dipakainya selup hitam. Saya kiai katanya. Saya bilang Abu Jahal pakai jubah, baru bingung dia. Jadi mereka itu yang begitu-gitu itu, dia mengolok-olok agama ini. Sudah dibilang kepercayaan itu hanya dua, dia tambah-tambah dengan yang lain tadi. Baru kata Al-Quran, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau begitu terus kamu lanjutkan, Tuhan pun akan membalas olok-olokmu. Mau garis bawah ini, supaya jangan keliru. Jadi orang yang berbuat begitu mengolok-olok. Tuhan membalas ejekan olok-olok mereka. Berarti Tuhan itu sifatnya apa tadi? Mengejek. Betul itu? Ada lagi. Wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, Tuhan juga menipu. Gitu ya Pak. Berarti Tuhan ini ada sifat buruknya. Apa tadi di sini? Allahu yastahzi'u. Mengejek, mengolok-olok. Kemudian wa makaru wa makarallah, Tuhan itu menipu juga. Bagaimana memahaminya ini? Nah, di sini perlunya ilmu balaghah itu. Ilmu balaghah. Kalau tak paham balaghah, nanti salah-salah mengartikan Al-Quran. Balaghah itu cabang ada 3. Satu namanya ma'ani. Satu namanya ilmu bayan. Ma'ani, bayan. Satu lagi Bu, masih ingat? Mantik tak masuk. Itu logika lain lagi. Lain cabangnya satu lagi. Badi. Ma'ani, bayan, badi. Nanti ada di situ pembahasan namanya majas. Ada namanya majas mursal. Ada namanya jinas istiqoq. Iya kan? Ada di situ nanti pembahasan namanya muqabalah. Ada namanya tibak. Ada di situ antonim dalam satu kata, antonim dalam kalimat. Kalau antonim kata namanya tibak. Gelap, terang. Tibak. Tapi kalau dia sebut tadi, Tuhan yang ini berbuat A, Tuhan yang itu berbuat B. Itu namanya muqabalah. Karena tetapi adalah kalimat. Ini namanya ilmu balaghah. Kepasihan dalam memahami Al-Quran. Nah, ini contohnya satu. Lihat biar saya jelaskan. Kok Tuhan mengejek? Aileng. Saya kasih contoh aja biar gampang. Misal. Tadi Tuhan nipu, orang menipu, Tuhan menipu. Ada orang mau masuk ke rumah bapak. Dia adalah pencuri. Baru bapak siasati dengan memasang CCTV. Siapa di situ pencuri, siapa yang mengejek, siapa yang baik, siapa yang salah. Siapa yang salah situ? Pencurinya. Yang masang CCTV? Tidak salah. Namanya itu sama aja sebenarnya. Yang itu menipu, yang masang CCTV juga sama aja sebenarnya. Dua-dua bersiasat untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing. Namanya itu dalam ilmu balaghah musyakalah namanya. Sekali lagi, namanya apa? Musyakalah. Maksudnya begini. Kalau kau buat begitu, ku buat juga begini. Apa namanya? Musyakalah. Gitu dia. Berarti kalau disebut mereka nipu, Tuhan juga menipu. Wa makaru wa makarallah. Kalau kau masuk ke rumahku jam 12 malam, ku pasang CCTV. Supaya nanti ketahuan kau juga melakukan yang buruk di rumah ini. Namanya apa tadi? Musyakalah dalam ilmu balaghah. Artinya perbuatan itu seimbang. Jangan memahami kata-kata itu bahwa itulah substansi. Nggak bisa.
Misalnya begini Pak, apa yang disebut di Al-Quran, itulah maknanya. Nggak bisa itu. Dalam bahasa Indonesia pun tak bisa itu. Itulah maksud saya, hati-hati dalam menggunakan terminologi. Nah ini salah satu tadi apa tadi? Tuhan mengolok-olok, bayangkanlah ceritanya macam rumah, orang yang punya rumah, dia mau jaga rumahnya pakai apa tadi? CCTV. Nah begitu contohnya yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir yang baru itu. Supaya mudah kita pahami. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Tuhan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Saya kasih contoh supaya real dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ini hari Minggu, saya malas-malasan, tidak pergi kemana-mana, tidak ada yang saya kerjakan, ini segala macam. Itu pertanyaannya, itu saya yang buat atau Tuhan yang buat saya begitu, kira-kira? Kan minggu ini tidak ada kerjaan, apalagi tanggal merah kemarin, berturut-turut entah berapa hari, bermalas-malasan, tidak kemana-mana, tidak bekerja, ini segala macam. Pokoknya menjadi itulah, kaumun robahiyun itu, kaum rebahan-rebahan itu. Rebahan terus dia. Itu yang buat saya atau Tuhan? Diri sendiri. Itu ada bahayanya itu. Kalau saya yang buat sendiri, berarti ada yang terjadi sama saya, Tuhan tak tahu. Bisa syirik itu. Baru dia jawab, kalau begitu Tuhan, lebih syirik lagi. Masa Tuhan membiarkan yang buruk? Jadi mana yang betul jadinya? Kabur dua-dua kan persoalan itu. Tadi disebut di sini, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Tuhan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tuhan membiarkan mereka main TikTok dari subuh sampai subuh. Membiarkan. Tuhan membiarkan mereka hanya scroll-scroll, berita-berita pendek, real, tidak ada yang mereka kerjakan, mulai dari malam sampai malam. Itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Siapa yang salah dalam masalah itu? Jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ayatnya begini. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Setiap manusia itu dia cenderung duluan kepada yang buruk, barulah Tuhan membuat dia cenderung kepada keburukan yang lain. Siapa duluan kalau gitu? Kita dulu. Kalau misalnya kita sudah mau ke kiri, terus kita turut-turuti, baru Tuhan, udah ke kiri aja lah kau terus-terusan. Kalau begitu siapa yang salah? Kita. Kalau begitu bagaimana? Harus dilawan. Jangan bilang begini, udahlah kita ikuti aja lah arah hidup nih. Salah Pak. Yang mengikuti arah hidup itu sama dengan sampah yang hanyut di sungai. Kemana sungai itu ikut dia. Kemana ikan selama dia hidup, dia lawan itu arusnya itu. Biarpun dia kecil dan arusnya besar. Manusia itu diibaratkan begitu. Bukan ikan sapu-sapu yang lagi dibasmi itu ya. Karena itu payah juga itu. Jadi kendalikan diri, jangan diikuti. Diri kita ini dia cenderung kepada yang buruk sebenarnya. Cenderung kepada yang buruk. Karena kalau itu kita ikuti, Tuhan pun kasih, ya udah kesanalah kau, kesanalah kau. Tak apa-apa, ikutilah itu terus. Apa tadi? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi yang betul bagaimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan kau buat hatiku cenderung kepada yang buruk. Berarti jangan saya melangkah ke sana. Jangan kau buat saya melangkah ke sana. Karena nanti sekali saya melangkah ke sana, bisa jadi izinmu pun akan datang supaya saya sesat lebih jauh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini rahasia hidup kita ini sebenarnya yang mengendalikan pertama kali diri kita dulu, baru nanti Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya di surah Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami meminta pertolongan. Supaya apa? Karena kami ini mudah tergelincir. Mudah sekali Pak. Manusia ini, dia itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Sebaik-baiknya dia, kalau sudah lingkungannya buruk, nanti dia ikut ke dalam lingkungan. Ikut dia ke situ.
Ada orang bilang, saya Pak Ustadz mau hidup di tengah masyarakat yang buruk supaya saya mewarnai mereka. Yang terjadi apa? Dia pula berubah warna jadi, mengikuti suasana itu. Nah, kalau begitu apa? Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-seringlah dibaca doa itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Saya coba perdalam dulu apa ini. Tadi saya sebut di awal, manusia itu ada 3. Nanti cek ya di mana posisi kita. Ini yang goyang-goyang di manusia tadi. Satu tadi kafir, yang kedua betul beriman, yang ketiga munafik. Munafik ini goyang-goyang. Coba tanya diri kita. Posisi kita yang mana sebenarnya? Yang betul beriman, selalu istiqomah konsisten, atau kafir setiap hari, tak ada agama ini, atau goyang-goyang? Kalau saya berani bilang ginilah dia. Yang ketiga ini, apa? Goyang-goyang aja setiap hari. Hari ini sholatnya 4, besok 3, besok tiba-tiba 6, ditambahinya dengan apa? Duha. Besok 1, besoknya lagi 7 sholatnya, tahajud pula dia. Di awal-awal bulan, sholatnya 10 rakaat tahajudnya. Habis itu setahun tak pernah tahajud lagi. Bulan ini mengaji terus, bulan depan tak kemana-mana, tak pernah lagi mengaji. Keberastagi aja tiap hari dia. Memetik buah stroberi. Goyang manusia ini sebenarnya. Berubah-berubah aja. Saya selalu sampaikan, tidak apa-apa kita jatuh, yang penting jangan sesat. Itu aja. Asal jatuh, naik lagi. Asal jatuh, naik lagi. Jangan sudah jatuh, duduk, habis itu golek, di bawah sungai. Habis dia kemana-mana. Sudahlah masuk ke dalam maksiat tuh. Setelah masuk, udahlah Tuhan, ini takdir kau ini, pasrah aja lah. Nanti kalau ku bilang bukan takdirmu, takdir siapa lagi nih ya Allah? Pasti kau yang menentukan. Selesai. Tak bisa. Ada kaedah, ada namanya tafsir Izzuddin bin Abdissalam. Tidak pernah saya baca di sini Pak tafsir. Nanti suatu saat insya Allah. 2 jilid aja. Ada dia tulis satu lagi buku namanya Syajaratul Ma'arif. Bagus ini buku. Ada kaedah di situ begini. Ini la yutrakul haqqu li ajalil batil, kata dia. Manusia yang goyang-goyang tadi, kalian lihat itu Jamal Anwar, ustadznya juga semuanya. Jangan pernah kalian tinggalkan yang baik itu karena di situ ada yang buruk. Saya ulang sekali lagi. La yutrakul haqqu li ajalil batil. Jangan pernah kalian tinggalkan yang baik karena di situ ada yang buruk. Mana dalilnya? Kata Izzuddin bin Abdissalam, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu tak mau mereka sa'i. Karena di situ, di gunung Safa dan Marwah itu masih ada berhala. Di kirinya ada berhala, di kanannya ada juga turun ayat tuh. Dibilang Tuhan, jangan kalian ragu. Biarpun di situ ada berhala, sa'i aja terus. Itu kata Izzuddin bin Abdissalam, biarpun banyak keburukanmu, jangan pernah tinggalkan yang baik. Itu kaedahnya begitu. Jangan begini Pak. Nanti masalah dalam hidup nih. Saya belum sholat zuhur tadi ya. Karena belum sholat zuhur, tak beranilah ngaktifkan paket internet. Nanti haram semua ini paket internet ini. Masa yang ngerjakannya belum sholat zuhur? Udah aktifkan aja dulu, habis itu kode sholat sudah. Kenapa? Jangan tinggalkan yang baik karena di situ ada yang tak boleh. Kalau itu diikutkan, dibalik dia kaedahnya, harus baik dulu semua, baru dia lanjutkan yang baik, itu tidak jalan kehidupan ini. Tak jalan kehidupan. Macam misalnya pagi-pagi ini kita di sini. Aku tak mau ikut ceramah, tak mau dengar ceramah. Nanti aku ngantuk-ngantuk, datang aja. Asal jangan golek dia di situ. Itu baru jadi masalah itu. Jangan ditinggal. Selama dia ada di situ yang baik, biarpun ada yang buruk kerjakan. Mana dalilnya apa tadi? Orang disuruh tetap sa'i, biarpun di Bukit Safa dan Marwah ada berhala. Karena hidup ini tidak ada yang ideal. Macam tadi, goyang-goyang. Tidak ada yang ideal. Kalau mau cari yang betul-betul 100% baru bergerak, mati dunia ini. Padam semua. Tak ada lagi. Kita ini semua begitu. Kadang bisikan setan itu datang di baliknya.
udahlah kalau tak sempurna tak usah kerjakan. Jangan begitu. Itu sebabnya dalam agama ini, kalau ada kesalahan boleh ditoleransi. Misal, ada orang sholat zuhur 5 rakaat. Sholatnya diulang atau cukup sujud sahwi. Nah, tengok itu Pak. Tidak ada dibilang Tuhan, asal kau tak betul sholat zuhur, kau ulangi sampai betul. Ada? Tak ada dalilnya. Sama itu sholat subuh dalam mazhab Syafi'i, tinggal pamannya kunut, disuruh nggak sholat lagi? Tidak ada ayatnya. Yang disuruh apa? Sujud sahwi. Hukumnya sunat pula. Berarti kalau ditinggalkan, sah atau tidak? Nah, itulah agama ini sebenarnya. Jadi jangan cepat-cepat kalau tak betul lah segala. Coba saya perdalam sedikit lagi. Misal, sholat subuh tak pakai kunut. Imamnya pun tak ngerti. Sujud sahwi dia. Sujud sahwi itu ada dua. Boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Mana teringatnya lah. Imam ini tidak tahu. Sujud sahwi dia sekali, habis itu dia salam. Salah apa betul? Salah. Yang betul 2 kali. Sujud dulu sekali, duduk, tidak baca apa-apa, habis itu sujud lagi, subhanallah baru salam kiri dan kanan. Datang imam nih, sujud dia sekali, langsung dia salam. Sah apa tidak? Ada ulama bilang sah. Ada yang bilang tidak, karena dia menambah gerakan sholat. Ada yang bilang tidak, itu adalah bagian dari ijtihad dia. Tak apa-apa. Tengok agama ini Pak. Ada problem. Jadi kalau mau sempurna-sempurna, tak pernah tergelincir, duduk aja berzikir 24 jam begini. Pokoknya asal tengok kiri dosa, tengok kanan pahala, berdiri sedikit kawat. Asal tengok ke sana, ampun. Tak betul. Itulah agama. Kenapa ini dijelaskan? Saya lihat sekarang ini Pak. Makin sempit kita melihat apa ini, ajaran agama ini, sehingga asal tergelincir kacau. Asal tergelincir, enggak begitu. Apa tadi kaidahnya? La yutrokul haqqu li ajalil batin. Sama dengan yang inilah tadi. Ini kan manusianya, kalau lagi ketemu dengan orang yang beriman, apa tadi? Naik imannya. Berkumpul dia begini, berjamaah, bawaannya mau berjihad aja. Mau berangkat aja ke Palestina tiap hari. Sampai sana ditembak di bandara, pulang jadi masalah. Terlalu semangat. Jangan terlalu semangat. Harus pakai perhitungan dalam hidup ini. Karena kalau terlalu semangat, nah itulah tadi masalahnya. Asal lagi naik agamanya, bawaannya mau sholat aja. Bekerja pun tak mau. Tak betul itu. Nah inilah pesan-pesan yang mau disampaikan ayat ini kepada kita, bahwa ada manusia itu yang tergelincir-tergelincir. Nah saya kira kita lah orang-orangnya. Tak usah lagi tunjuk orang, saya lah itu Pak Ustadz. Nah, sama, saya pun ikut-ikut juga lah di situ. Nah, jadi tugas kita apa kalau terjadi begitu? Tetap kerjakan yang baik. Lanjutkan aja. La yutrokul haqqu li ajalil batin. Nama tafsirnya tafsir Izzuddin bin Abdis Salam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.